proses pembangunan kapal dan pengembangan teknologi produksi kapal. Oke. Perkembangan teknologi produksi kapal. Nah, sebelum saya masuk ke dalam topik materinya, saya ingin coba mendapat kalian. Arif, bagaimana perkembangan teknologi produksi kapal yang kamu pahami ketika kamu lihat situasi kondisi yang ada di dalam? Sebelum adanya proses perkembangan teknologi produksi kapal, sebenarnya perkembangannya itu dari mulai proses pengelasannya. Pada dulu kan belum ada pengelasan, pakainya reporting. Oke, terima kasih. Jadi perkembangan teknologi produksi kapal didasari dengan adanya perkembangan teknologi penyambungan las atau teknologi las yang menggantikan teknologi reporting yang dulu kita sebut sebagai teknologi clean ya. Maka teknologi produksi perakitan kapal mengalami produksi. Ini bisa kita lihat bagaimana konstruksi dahulu sebelum adanya teknologi penyambungan las. Kita bisa melihat dari gambar ini sangat kompleks sekali dan sangat rumit sekali proses pembangunan konstruksi badan kapal pada saat itu. Nah, perkembangan teknologi produksi kapal setelah ditemukannya teknologi penyambungan las, sebenarnya proses pembangunan kapal dengan menggunakan keling, ya, itu sudah sangat lama sekali ya. Jadi sebelum teknologi las ini ditemukan, tahap pembangunan kapal itu dibangun secara runtut, layaknya ya, teknologi pembangunan pada kapal kayu. Jadi yang mulai pembangunan lunas terlebih dahulu, kemudian lunas, kemudian baru gadi belakang dan lain sebagainya. Nah, mungkin bisa kita lihat industri pengrajin kapal kayu. Nah, istilah proses pembangunan ini disebut sebagai sistem oriented, suatu pekerjaan yang bergantung kepada pekerjaan lain. Sehingga coba bayangkan bagaimana produktivitas pekerjaan pembangunan saat itu dengan menggunakan teknologi clean. Menurut Nicholas, apakah efektif proses pembangunan kapal seperti itu? Dengan demikian, adanya teknologi pembangunan las, ya, bagian-bagian kapal tadi dapat dibangun secara paralel. Ya. Ini yang kita lihat jalanan dulu ya. Yang tadinya disusun untuk sekarang sudah bisa menjadi satu bagian tersendiri. Nah, di dalam basic production dijelaskan bahwa proses pembangunan kapal itu terdiri dari 4 tahapan, dimulai dari konvensional, kemudian ditemukannya pengelasan menjadi block construction, kemudian adanya metode pengelompokan yang disebut sebagai land construction, dan terakhir yang paling modern adalah integrated hull construction, fitting and piping. Nah, yang pertama adalah perkembangan pendekatan konvensional atau conventional hull construction or fitting, ya. Cirinya apa? Tadi ya, kapal direncanakan dan dibangun sebagai suatu sistem penyambungan dengan liberty. Ya. Dengan demikian, apa yang terjadi bila pekerjaan itu sangat padat dapat mengakibatkan terjadinya overtime. Dan untuk hasil pekerjaan juga sangat sulit terukur. Bisa kita lihat bagaimana dahulu kapal-kapal itu dibangun dengan metode konvensional. Nah, kemudian full block construction and
method and way of treating. Nah, ciri dari tahapan ini dimulai dengan digunakannya teknologi pemengkasan pada pembuatan kapal. Nah, proses pembuatan badan kapal yang kemudian dia dibuat secara paralel, yang tadinya mungkin satu-satu ya, dia buat dari badan, sisi, geladak. Kemudian dengan adanya teknologi pemengkasan ini, proses pekerjaan pembangunan konstruksi menjadi lebih singkat, gitu ya. Nah, bisa kita lihat bagaimana suatu panel blok dapat dikerjakan terpisah tersendiri dari badan kapal yang lain. Yang kemudian yang ketiga adalah lens construction and zone of fitting. Para engineer di galangan dia mencoba meningkatkan produktivitas yang lebih baik di dalam pembuatan konstruksi badan kapal dengan memanfaatkan yang namanya grup teknologi, mengelompokkan dari bagian-bagian badan konstruksi. Dengan demikian, adanya pengelompokan produk yang sejenis membuat konstruksi badan kapal itu menjadi lebih mudah. Part-part bagian yang akan dilakukan assembly. Contohnya demikian, part-part bagian assembly untuk perlengkapan titik. Kemudian part-part bagian-bagian plat-plat lambung kapal dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah integrated full construction outfitting and piping, merupakan teknologi konstruksi kapal yang paling modern. Dalam hal ini ternyata proses pengecatan menjadi suatu masalah dalam kegiatan pembangunan kapal. Bagaimana tidak bila proses pengecatan itu dilakukan pada pekerjaan ketinggian atau pekerjaan tinggi. Tapi apabila proses pekerjaan pengecatan tadi dapat dilaksanakan ketika bagian-bagian blok kapal tadi masih di darat atau masih belum di-assembly, jadi lebih mudah. Bisa kita bahas ya pengaplikasian metode integrated full outfitting and piping. Oke, dari diskusi kita kali ini mungkin ada yang ditanyakan dari kalian. Silakan. Iya Pak, itu jadi kan kalau produksi kapal modern kan lebih cepat ya, jadi ketika saya pakai galangan tuh masih banyak di galangan yang suka overtime kerjanya, itu manajemennya kurang baik atau gimana? Oke, kegiatan overtime banyak sekali faktor yang mempengaruhi ketika proses pekerjaan bangunan kapal. Ya. Jadi kadang permasalahan overtime dalam kegiatan produksi kapal ini menjadi case tersendiri dalam riset di tugas akhir. Sebenarnya faktornya akan sangat banyak sekali. Ya. Bisa dari sisi kalau di departemen pembangunan kapal itu ada purchasing dan lain sebagainya. Bisa jadi dari tahap proses pembelian, dalam tahap proses loading dan lain sebagainya, atau dalam hal kapasitas mesin. Ya. Metode yang kita gunakan sudah sangat baik. Ternyata dalam prakteknya bisa terjadi overtime. Bisa jadi kita runtuh permasalahannya dari mana sumber masalah itu, kemudian baru bisa kita katakan bahwa permasalahannya pada bagian unit tertentu tersebut. Dalam hal ini memang permasalahan pembangunan kapal itu yang terjadi adalah overtime. Proses delivery mesin yang terlambat, akibat administrasi keluar mesin dari pihak pelabuhan dan lain sebagainya, ataupun akses yang terhambat dan lain sebagainya. Atau mungkin bisa jadi faktor cuaca yang menyebabkan proses pengiriman kapal tadi jadi juga terhambat. Ada banyak sekali faktornya, gitu ya.
Silakan Mas. Di unit saya Pak, saya coba ceritanya terkait sebenarnya ada sebagai regulasi yang jadi ditetapkan gitu oleh pemerintah ataupun badan BKD ya Pak, Ya. terkait manajemen yang harus diterapkan di sekolah. Ya. Gitu sih Pak. Manajemen atau aturan yang harus ditetapkan oleh dalamnya. Ya, betul. Jadi untuk itu memang harus ada standar ya, yang baku oleh setiap dalam membuat aturan kegiatan proses produksi ini menjadi satu pakem, gitu ya. Gitu. Jadi yang dapat kita simpulkan dari materi kita kali ini, mungkin saya bisa satu mahasiswa yang bisa menyimpulkan bagaimana perkembangan teknologi produksi kapal itu didasari dari apa? Ya, mungkin Isaura. Silakan coba memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini. Mungkin saya juga sedikit yang saya pahami ya Pak dari perkembangan teknologi produksi sendiri itu kan memang ditandai dengan perubahan sistem yang terjadi itu jadi bagi gitu Pak. Terus juga untuk melakukan proses pembangunan kapal itu kan tadi dibagi menjadi 4 tahap gitu, dimana seperti kayak ada yang berani dengan construction, terus yang pasti dengan packing dan lain-lain seperti itu. Oke, terima kasih. Isan? Jadi jawab Pak, mungkin yang saya dapat simpulkan terkait pertemuan hari ini nggak banyak yang tadi disampaikan oleh Saudara, karena sesuai perkembangan zaman dari awal dari sistemnya itu dari bangun dari kapal itu nggak bisa bersamaan dibuat ya, tapi sekarang bisa dibuat secara berbarengan gitu. Nanti tinggal di asal aja gitu. Nah, ada sistem yang namanya welding, jadi kapal itu bisa nggak overtime lah, tapi masalahnya di overtime gitu. Ya. Bahkan sekarang juga teknologi pengawasan itu pun juga sudah sangat modern, ada automatic welding, tidak hanya welding yang manual ya. Mungkin bisa mempercepat lagi proses kerjaan pembangunan. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri pertemuan kita pada kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.